Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama-sama bermajlis pada siang hari menjelang sore ini di majelis taklim Raudhatul Ihsan Muslimah. Kita doakan mudah-mudahan majelis taklim yang dibina oleh Kiai Irfan Wahab dan juga yang dipimpin oleh Ketua Ibu Hajaratna Asyura, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi senantiasa. Allah curahkan rahmat di tengah-tengah ini majelis dan semua orang yang ikut serta di dalam berjalannya kebaikan ini mendapatkan lipatan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kegigihan ibu-ibu yang hujan tidak pulang, mudah-mudahan rezekinya makin luas dari Allah. Yang kecipratan air hujan banyak kecipratan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kecipratan kena hujan insya Allah utangnya cepat lunas semuanya. Dan juga tentunya harapan kita yang istiqamah tetap duduk di majelis ini, mudah-mudahan semua pulang bawa syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Inilah keadaan orang-orang yang memang di hatinya punya cinta sama Nabi Muhammad. Orang kalau di hati itu sudah punya cinta, mau ada badai sekalipun mereka akan tetap istiqomah. Mereka akan tetap teguh di dalam memperjuangkan apa yang bisa mereka perjuangkan untuk kekasihnya. Alhamdulillah kita yang duduk di sini pasangin mana? Enggak. Emang baru coba Sound system boleh dicek, ini di sini storing soalnya. Kedengarannya kresek-kresek. Sound system udah mati semua. Sound system boleh dicek. Untuk semua mic mungkin yang dinyalain mic. Memang begitulah keadaan orang yang cinta. Orang kalau udah kena cinta, mau ada apapun, badai menerjang sekalipun, yang akan mereka tunjukkan hanya usaha dan upaya untuk menunjukkan cinta. Itu juga dulu dilakuin sama para sahabat Nabi. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, ditantangin nyawanya mau melayang juga dihadepin. Ditantangin puhnya mau dikulitin, dihadepin.
ditantangin dirinya mau disakitin dengan berbagai macam upaya penyiksaan, semuanya dihadapi. Mereka sudah berada di titik nggak peduli lagi kalau mereka harus menghadapin apapun, yang penting mereka menunjukkan kecintaannya kepada Nabi. Yang penting mereka nunjukin bukti besarnya cinta mereka kepada Nabi. Alhamdulillah, kalau kita biarpun belum ada ancaman badan mau dikulitin, kan gak sampai segitunya kita ya. Belum, na'udzubillah, jangan sampai gak ada ancaman nyawa mau dimelayangin. Tidak ada kesulitan-kesulitan berat yang sekian rupa untuk kita jadikan sebagai bukti nyata cinta kita. Tetapi alhamdulillah, usaha demi usaha yang sudah kita perjuangkan sejauh ini mudah-mudahan juga menjadi bukti nyata kalau di hati kita punya cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ibu-ibu ini, walaupun hujan, walaupun mungkin harus duduk berbasah-basahan, walaupun mungkin harus duduk tanpa teduhan, biarpun mungkin bajunya kebasahan, tetapi semuanya tetap mau teguh istiqomah, enggak pulang ke rumahnya walaupun pilihannya ada. Bisa aja tinggal pulang ke rumah lalu ganti pakaian, istirahat di atas kasur, kemudian kita tidur, makan dan lain sebagainya. Tetapi hebatnya cinta nganterin kita bertahan di tempat ini untuk ngebuktiin kalau di hati kita punya cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap mudah-mudahan cinta ini betul-betul oleh Allah semakin diperbesar di dalam hati kita, semakin diperluas di dalam hati kita, sehingga makin banyak pengorbanan demi pengorbanan yang bisa kita tunjukkan dari buktinya cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena emang benar Bu, kalau dipikir-pikir, di dalam ngejalanin syariat ini, kita ini kan dibenturkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu tuh ngegoda kita luar biasa, ngegoda kita buat maksiat, ngegoda kita buat ninggalin taat. Itu luar biasa hawa nafsu itu. Tapi cukup ibu-ibu tahu, hawa nafsu ngegodain kita saat kita hidup itu dengan setan yang saling bekerja sama, nggak akan lebih parah dari nanti setan kerja bakti saat detik ajal mau jemput kita. Begitu detik-detik ajal mau jemput kita, itu iblis dengan setannya kerja bakti mati-matian ngegoda kita jangan sampai husnul khotimah. Kalau kita lihat hari ini kita ditahan-tahan buat ngerjain taat, itu kerjaan setan belum seberapa. Kalau hari ini kita ditarik-tarik buat ngerjain dosa, itu upaya setan juga belum seberapa. Ketimbang begitu nanti malaikat Israel datang, itu semua tenaga iblis dan setan dikerahkan sampai dibilang mungkin ada 70.000 setan yang bakal ngelilingin kita buat ngehasut gimana caranya orang ini kalau meninggal jangan sampai meninggalnya husnul khotimah. Jadi kalau dibilang setan kerja baktinya kapan tuh? Setan kerja bakti bukan sekarang. Kerja bakti setan justru detik-detik ajal kita menjemput, itu setan pada kerja bakti gimana caranya nih orang jangan sampai tutup usianya dalam kebaikan. Itu kerja baktinya setan tuh. Subhanallah, makanya kita orang-orang yang hidup ini kalau kita mau ngerjain taat, mau jauhin diri dari maksiat, modal diri kita sendiri, jujur aja Bu, enggak kuat. Makanya Allah hadirkan rasa cinta di hati kita yang mendapatkan cerahan, pencerahan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan tuh Bu? Entar sampai hari kiamat, enggak mutus. Semua orang yang hidup di akhir zaman ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita pikir, kalau orang bisa jadi benar cuman kalau Nabi hidup, kita ini gak bakal jadi orang benar. Karena kita gak hidup sama nama Nabi. Tetapi ternyata PR-nya bukan tentang Nabi hidup atau enggak dalam keadaan nyata, tetapi tolak ukurnya Nabi hidup enggak di hati kita semua. Punya enggak pemantek yang bikin Nabi itu hidup di dalam hati kita? Apa nih yang bisa menyulut Nabi hidup di dalam hati kita? Apa yang bikin kita ini bisa semangat dalam mengerjakan taat lalu menjauhkan maksiat? Apa nih yang bisa bikin kita itu tergugah untuk menjadi orang yang lurus jalannya di akhir zaman ini semua? Ternyata itu semua penyulutnya cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita nggak punya cinta repot, ngerjain taat berat, ninggalin maksiat luar biasa jauh lebih beratnya. Makanya kalau modalnya cuma asal tahu syariat tapi nggak punya cinta, bohong bisa jalanin syariat. Makanya dibilang pada saat ada hadis yang bunyinya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Katanya tidaklah beriman seseorang di antara kita, kata Nabi, sampai aku dan Allah menjadi yang paling utama untuk dicinta, melebihi dari segalanya. Kata orang-orang munafik bilang gini, egois banget Nabi Muhammad. Mintanya paling dicinta. Orang munafik bilang gitu, egois banget Nabi Muhammad. Kamu tahu nggak, dalam sebuah hadis diceritakan keadaan nanti hari kiamat saat orang yang paling hidupnya susah di dunia. Ibu cari, ibu hidupnya susah. Ada nggak yang lebih susah dari kita? Banyak nggak yang lebih susah dari kita? Di dunia ini ada orang nanti yang hidup susah banget, hidupnya melarat banget, hidupnya menderita banget. Nanti itu yang paling melarat, yang paling menderita itu, yang paling kesulitan itu, yang tiap hari ketemunya masalah lagi, ketemunya ujian lagi, ketemunya macam-macam tuh hidupnya tuh, ya. Ada tuh orang yang begitu tuh. Allah kelompokin dia jadi penghuni surga. Begitu dia digiring nih Bu, orang yang paling susah di dunia, paling menderita di dunia digiring, mau kemana? Mau ke surga. Masuk dia ke dalam surga, cuman dicelupin sekali celup. Sekali celup nyelup di dalam surga, dikeluarin lagi sama Allah. Ditanya, kamu pernah ketemu kesulitan gak? Amnesia, tahu nggak? Amnesia, baru sekali kecelup nikmatnya surga, ditanya, kamu pernah kena musibah nggak? Amnesia. Saya nggak pernah kena susah, saya nggak pernah kena sulit, saya nggak pernah kena capek, saya nggak pernah lelah, saya nggak pernah letih, baru celup surga sekali. Sama Allah semua rasa penderitaan yang dia hadapin di dunia hilang seketika barengan sama dia yang dicelupin masuk ke dalam surga sebentar, kemudian dikeluarin lagi. Ternyata nikmat surga sebentar bisa bikin bertahun-tahun penderitaan yang kamu rasa di dunia. Satu lupa nikmat surga bisa bikin ngasih kita bukan kunci mobil, tapi Nabi Muhammad ngasih kita kunci surga. Maka kalau Nabi ngasih kita kunci surga, pantas seorang Nabi lebih kita cinta daripada diri kita sendiri. Hari ini kalau ada orang datengin kita, ada bawa hadiah sama kita, nih kunci rumah buat kamu, ibu girang apa kagak? Girang apa kagak? Datang bawa kunci rumah ngasih hadiah buat kita, kita mau apain tuh yang ngasih? Ibu mau apain tuh yang ngasih? Ibu rela nggak tiap hari suruh ngepain rumahnya? Jujur, lagi ngap-ngapan,
kejar-kejaran bayar kontrakan. Ngapan kejar-kejaran bayar utang. Tahu-tahu dapat apa? Ada orang datang ngasih kita kunci rumah. Ini ngasih kunci rumah rasanya kayak yang udah-udah kan kalau kita nonton tuh di film-film, ada yang ngasih kunci rumah sujud syukur, dipelukin yang ngasih, gak bisa diungkapin pakai kata-kata tuh terima kasih. Kira-kira nih Bu, kalau kita ketemu sama orang yang begitu, walaupun ngasihnya kemarin, tiap kali ketemu kita naruh hormat apa kagak sama dia? Minimal kita naruh hormat kan sama dia. Kenapa? Karena dia pernah ngasih kita. Ada orang sukarela, baik betul sama kita. Tiba-tiba jalanin kita pergi. Kemana? Umroh, haji. Itu tiap ketemu naruh hormat gak yang berangkatin? Naruh. Baru dikasih pergi haji, pergi umroh. Padahal dia kalau gak Allah panggil gak pergi haji. Kalau Nabi gak izinin gak ziarah makam Nabi. Tapi subhanallah emang sifatnya manusia ngehnya sama yang ngasih. Jadi kalau sama yang ngasih ngeh aja dia. Kan gitu. Makanya dibilang sama ulama, kalau dibilang suruh cinta sama Nabi lebih dari cinta sama diri sendiri, emang yang paling pantas buat dapat cinta kita tuh emang Nabi. Orang tua kita belum tentu bisa ngasih kita kunci surga. Tapi satu-satunya yang berhak ngasih kita kunci surga karena Nabi Muhammad yang megang kunci surga. Atau dibilang tidak diperkenankan siapapun dari umat manapun memasuki kakinya ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad dan seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Nabi Adam ketahan, Nabi Nuh ketahan, umatnya apalagi? Sebelum umatnya Nabi Muhammad semuanya masuk, baru yang lain-lainnya ibaratnya diperkenankan masuk ke dalam surga. Ya Allah, kalau ngukur kadar cinta sama Nabi emang pantas cinta sama Nabi lebih-lebih begitu. Maka ibu-ibu rahmati Allah, kalau belajar cinta sama Nabi yang paling enak caranya gimana? Biar kita bisa jadi orang yang setiap harinya rasa cintanya kian hari kian bertambah. Karena yang namanya cinta sama Nabi kayak kita nanam pohon, nanam apa? Nanam pohon. Itu tanaman tiap hari bisa udah punya belum benih-benih cintanya? Insya Allah mau. Ini buktinya duduk di sini kan namanya punya benih cinta. Tapi sekarang gimana caranya benih cinta biar subur, biar dia numbuh? Ayo siramin katanya dibilang. Dengan apa nyiramin tuh benih cinta kita? Dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibilang Bu, di antara manfaatnya memperbanyak sholawat, tuh yang tadi saya bilang. Pada saat iblis dan syaitan kerja bakti, saat menjelang ajal datang menjemput kita, itu mah jujur aja Bu, sakaratul maut itu nyakitin. Sakaratul maut itu nyakitin. Kalau sakaratul maut gak nyakitin, Nabi waktu dicabut nyawanya gak berasa apa-apa. Tapi Nabi Muhammad aja sekelas Nabi ngerasain sakaratul maut itu sakit ternyata. Dan ternyata kata ulama satu-satunya penawar yang bisa bikin sakaratul maut gak berasa sakit, itu kalau kamu meninggal menatap wajah Nabi Muhammad. Kira-kira pengen gak tuh? Sampai ulama bilang itu agel, adena, rasa sakit sakaratul maut paling rendah tuh Bu. Itu kayak seekor kambing hidup-hidup. Kalau kambing dipotong dikulitin kan udah gak ada tuh. Bisa kebayang gak? Kalau kambing hidup-hidup dikulitin, kelojotannya kayak apa? Jangan kambing, kita dah dalam keadaan sadar baik-baik aja, dengan sengaja kita berasa kuku kita dicabut. Gimana rasanya? Sakit, kita gak kuat. Tapi kata ulama, kalau kamu hidup di dunia memperbanyak sholawat sama Nabi Muhammad, itu salah satu manfaatnya saat datangnya sakaratul maut.
Nabi Muhammad hadir menatap kita sehingga membuat setan terkocar-kacir tidak berani mengganggu kita. Dan yang lebih parahnya lagi, kita pun bahkan tidak merasakan pedihnya sakaratul maut karena kita terlalu menikmati keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk banyakin diri kita baca salawat. Kita banyakin diri kita untuk memperbanyak salawat. Maka kalau ada orang bilang kita kepengen dong ngerasain bisa mandang wajahnya Nabi. Ingat pesannya ulama, yang nganterin kamu nanti bisa mandang wajahnya Nabi ada 4. Ini 4 diingat baik-baik. Jangan sampai nih 4 kita lalain. Karena katanya yang paling bisa bikin cepet kita nanti itu ngedapetin nikmatnya bisa mandang wajahnya Nabi. Sampai rasa sakit kagak berasa, sampai penderitaan gak berasa. Itu bayangin sakaratul maut kagak berasa. Kalau apa? Mandang wajahnya. Apa cuman di situ? Oh enggak. Kalau udah sakaratul maut, enggak. Udah. Kalau udah nanti sakaratul maut berasa enggak ada rasanya. Ntar setelahnya begitu masuk dalam liang lahat, di dalam liang lahat ketemu mungkar nakir pun ditemenin sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak bakal tinggalin dia. Cukup sampai di situ? Enggak. Begitu dia dibangkitin di padang mahsyar, Nabi Muhammad udah siap nungguin dia dengan bendera yang disebut dengan Panji Al-Hamad, nungguin. Wah, ini umat saya yang dulunya di dunia banyak-banyak baca sholawat kan gitu, langsung dimasukin barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum telaga, masuk surga. Pokoknya nikmatnya betubi kerinduan, terutama dengan kekhusyuan, terutama dengan penuh harapan. Kalau nanti dia bakal dapat apa? Pertolongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu ingat, dulu Imam Abu Hasan Asyadzili rahimahullah. Imam Abu Hasan Asyadzili pernah mimpi, di dalam mimpinya ketemu Rasul, dia nanya, Rasul aku dengar, kan gitu ya, ada hadismu yang berkata barang siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 dibalas 10 oleh Allah, kan gitu. Saya mau tanya, itu hadis pahalanya didapat untuk orang yang bacanya khusyuk apa kagak? Ayo, saya mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira tuh yang dapat pahala 10 tadi tuh yang Nabi janjiin, itu untuk orang yang baca sholawatnya khusyuk apa lalai? Hah? Coba yang lalai angkat tangan, yang lalai. Yang khusyuk angkat tangan, yang khusyuk. Lalai semua. Kata ulama yang nanya sama ini Nabi dalam mimpinya, siapa tuh? Imam Abul Hasan Asyadzili. Itu pahala untuk orang lalai apa untuk orang khusyuk? Kata Nabi bilang, adapun sabdaku yang berbunyi siapa yang sholawat kepadaku maka akan ku ganjar dia 10 dari Allah, itu untuk orang yang sholawat hatinya lalai. Yang sambil sholawat, sambil kemana otaknya gitu, sambil kemana pikirannya gitu, sambil kemana gitu tingkahnya gitu, pokoknya sambil nyambil deh gitu, nggak benar-benar bacanya sambil rindu gitu. Kata Imam Abul Hasan, hah? Itu sholawat pahalanya untuk orang yang lalai? Iya kata Rasul. Terus kalau untuk orang yang baca sholawatnya khusyuk, rindu, pahalanya apa Rasul? Nabi jawab, la ya'lamuha illallah. Pahalanya enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah.
Tuh kalau baca sholawat sambil apa? Sambil rindu. Kalau baca sholawat sambil ngarep syafaat. Kalau baca sholawat sambil membayangkan akan keindahan Nabi Muhammad. Baca sholawat dengan istihdar, menghadirkan ruhnya Nabi di dalam hatinya. Itu pahalanya, kata Imam Abul Hasan di dalam mimpinya bertemu dengan Rasul. Nabi menjawab, tidak ada yang tahu akan pahalanya kecuali hanya Allah yang memberi pahala tersebut kepada dia yang melakukannya. Ya Allah. Duduk, ambil tasbih, baca solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Atau baca solawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil gulub wa dawaiha, afiyatil abdan wa shifaiha, wa nuril absar wa dhiyaiha, wa gutil arwahi wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan seterusnya. Masih banyak lagi salawat demi salawat. Katanya yang baca salawat sambil menghadirkan Nabi dalam hidupnya, itu pahalanya gak ada yang tahu kecuali Allah. Apalagi sambil baca salawat air mata sambil netes. Lagi baca salawat tuh tadi qasidah yang dibaca sama nada sika, kan mengawali kalimatnya dengan apa? Raqqat aynaya syauqan zarafat ishqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbi wa rifqan salli ala Muhammad mu'alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah assalamu alaika ya Rasulullah mu'alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Raqqat aynai syauqan. Apa makna raqqat? Kedua mata saya ini basah, lunak sedih gara-gara rindu. Wali Taibah untuk Madinah, zarafata ishqan, air mataku menetes banjir karena rindu. Dia bilang apa? Fahda, hatiku wahai hati tenang. Fahda ya qalbu wa rifqan, tenang, tenang. Salli ala Muhammad. Rindumu itu bisa tercover dengan solawatmu kepada Nabi Muhammad. Maka orang kalau baca solawat tuh sambil rindu nikmatnya bukan main. Maka orang yang pengen ngedapetin nikmatnya bisa bertemu dengan Nabi baik dalam mimpi ataupun dalam keadaan nanti di akhirat sekalipun. Maka pentingnya dia banyak sholawat. Kata ulama yang disebut memperbanyak itu berapa? Berapa? Memperbanyak itu berapa? Maka ulama kita jawab. Jadi ibu besok gak bisa bilang saya udah baca sholawat banyak. Atau ibu bisa ukur sholawat ibu sudah masuk kategori banyak atau belum. Kata ulama aqallul ikthar, banyak paling sedikit. Nah, enaknya ngomongnya gimana? Banyak yang paling sedikit. Nah, jadi kan makanya aqallul ikthar, paling sedikitnya banyak. Nah, gitu ya. Ngerti? Banyak paling sedikit apa paling sedikitnya banyak enaknya? Padahal sama aja. Yang penting ibu paham aja. Berapa? 300 kali. Jadi orang kalau sudah sholawat sama Nabi seharinya 300, itu dia sudah masuk kelompok orang yang memperbanyak sholawat sama Nabi. Walaupun levelnya paling rendah.
Tapi kalau baru baca 100, kadang-kadang itu juga keinget, kadang kelupa. Berarti belum sampai ke levelnya memperbanyak. Kan yang diminta apa Bu? Ikthiru minas salatu alayya, kata Nabi, perbanyaklah salawat kepadaku. Jadi kalau kita mau menjadi pengamal yang memperbanyak salawat, itu minimal sehari 300. Itu diingat. Mau dibacanya gimana mah terserah. Tapi minimal sehari 3. Jangan sampai kita malu. Nawawi rahimahullahu ta'ala, itu sekelas Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, itu setiap harinya kalau siang sholawatnya 20.000. Ketemu malam beda lagi, 20.000 juga. Jadi sehari aja dia ngelewatin hari sholawat sama Nabi 40.000. Kita mulai dari 300 insya Allah ya. Belajar dari 300, pelan-pelan setiap hari upayakan. Karena kita bercita-cita kepengen jadi orang yang selamat, terutama pada saat sakaratul maut. Pengen selamat saat kita itu nanti ditanya oleh Munkar Nakir. Apalagi kita masuk ke mana? Mahsyar. Saat kita dibangkitkan di sana, kita pengen selamat. Maka kuncinya PR-nya apa? Udah. PR-nya mulai dari sekarang, yang pertama al-iktharu minas shalah ala Nabi Muhammad. Perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi kalau bisa sambil rindu, Masya Allah luar biasa. Apalagi kalau bisa sambil menghayati kehidupan Nabi Muhammad, sungguh itu luar biasa. Terus yang kedua apa? Ingat, yang bisa nganterin kita sama Nabi Muhammad yang kedua itu katanya apa? Katanya kita mengamalkan sunnahnya, tapi mengamalkan sunnah dengan perasaan kagum. Ada orang yang ngamalin sunnah, tapi dia cuma ngamalin doang. Contoh, minum pakai tangan kanan dia, sunnah apa enggak? Sunnah. Minum baca bismillah, sunnah enggak? Tapi kalau cuma ngamalin pakai tangan kanan dengan bismillah, tidak diiringi dengan kagum, beda. Orang yang ngamalin sunnah dengan kagum itu berarti hatinya penuh dengan cinta. Jadi pada saat dia minum, nih bayangin Ibu, sambil dia pegang gelasnya, ibaratnya gitu ya. Sambil dia pegang gelasnya kan sunnah minum duduk ya. Sambil dia bayangin, hadza amal habibi. Ini adalah perbuatan kekasihku Muhammad. Hadza amal habibi. Ini amalan kekasih hatiku Muhammad. Hadza syai' farq. Ini bukan tentang masuk kamar mandi pakai kaki kanan, keluar pakai kaki kiri, bukan. Tetapi saat kita melakukan itu, muncul di dalam hati kita, hadza amal habibi. Ini adalah perbuatan kekasih hatiku Nabi Muhammad. Begitu dia masuk ke kamar mandi, dia injek, dia ikutin kaki kirinya dulu. Dia bukan ngamalin aja. Oh, masuk kamar mandi ke kaki kiri. Emang diajarinnya begitu? Bukan. Tapi saat dia kerjain, hadza amal habibi Muhammad. Begitu kita mau sholat duha, kita ngerasain mata kita lelah, buru-buru sibuk mau kerja, lalu kita diingatkan, belum duha. Apa yang hadir? Hadza amal habibi Muhammad. Itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hal yang berbeda. Maka kata ulama, kerjain sunnah juga, tapi ngerjain sunnah yang bikin kamu sampai kepada Nabi Muhammad adalah saat kamu ngerjain sunnah tapi kamu nyadar ini adalah perbuatan nabiku, kekasih hatiku, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang bisa bikin kamu insya Allah ketemu sama Nabi Muhammad, yang bisa bikin kamu insya Allah nanti bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Apa katanya? Dia bilang, ingat, bagaimana pedulimu terhadap dakwahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini punya dakwah. Nabi Muhammad ini dakwahnya adalah majelis ilmu. Dakwahnya itu adalah nasihat-nasihatnya. Kamu peduli enggak? Kamu ambil berat enggak?
Atau kamu menjadi orang yang menganggap enteng itu semua? Oh, kajian sama nggak kajian mas sama aja. Yang penting hati. Orang ngapain punya banyak ilmu kalau kebelinger? Kenapa lihatnya orang yang punya ilmu kebelinger? Ada berapa banyak orang hadir kajian, satu misalnya yang hadir kajian mulutnya kagak kejaga. Tuh yang hadir kajian mulut nggak kejaga, bikin orang enggan pengajian. Gara-gara ngomongnya apa? Ngapain ikut kajian? No aja ikut kajian, mulutnya kagak belajar. Ini yang salah matanya, apa kajiannya? Coba, yang salah pengajiannya apa mata dia? Udah jelas-jelas kan pengajian majelis kebaikan. Majelis di situ tempatnya hujan rahmat turun, ampunan Allah ada, gitu kan? Mendapatkan ilmu di dalam sana. Ada segelintir orang melihat, ngapain belajar? Mulutnya aja kagak belajar tuh yang itu. Ngapain belajar? Akhlaknya aja nggak ada. Kenapa lihat yang begitu? Ini sisanya yang ngaji pada lempeng dikenain. Sisanya yang ngaji jalannya lurus dikemanain. Ini nih kadang-kadang jeleknya mata kita nih. Mata kita kadang-kadang punya belek, beleknya nggak kelihatan. Ngelihat beleknya orang. Ngelihat kejelekannya orang, padahal yang belekan dia. Yang sakit mata dia. Tapi yang disalahin katanya mukanya orang yang kotor. Nauzubillah min dzalik. Ternyata peduli sama dakwah itu penting. Salah satu bentuk kepedulian dakwah itu hadir. Kan gitu. Kalau yang bisa ngajar, ngajar. Yang belum bisa ngajar berarti belajar. Enggak bisa belajar setidaknya ikut andil. Oh maafin, saya enggak bisa hadir kajian soalnya kerja. Terus kontribusinya apa? Dakwah. Masa kerja doang? Enggak sedih apa kehilangan pahala? Itu orang banyak yang udah ngaji kemana-mana, ini sibuk masih kerja, enggak pengen dapatan sesuatu. Kalau pengen dapat sesuatu, ayo dong ambil andil di dalam dakwahnya Nabi Muhammad. Saya belum bisa hadir kajian, tapi setidaknya ada rezeki mau kasih kemana, ada rezeki mau bantu kajian temen, ada rezeki mau support. Dia bukan lagi support temannya, dia bukan lagi nunjukin kepedulian pada temannya, tapi tahu nggak, pedulinya sama Nabi Muhammad. Nggak punya duit ustazah, kita aja ngap-ngapan, tahu duit. Punya tenaga nggak? Punya kan? Bisa jalan, ada tangan, dan macam lainnya, ibaratnya. Oh nggak bisa kasih uang, tapi insya Allah kita bisa goreng tempe. Kita bisa cuci piring. Kita bisa nyapu. Kita bisa gelar karpet. Kita bisa bantu yang kita bisa bantu. Sekecil apapun itu, tahu nggak? Kebayang nggak setiap orang yang khidmah dapur, yang ngeluarin uang untuk kemaslahatan dakwah, atau yang mensupport para ulama dan lain sebagainya, itu tahu nggak? Tiap kali dia ngeluarin infaknya, atau setiap kali dia cuci piring dari piring yang dimakan oleh orang-orang yang hadir di dalam kajian dan lain sebagainya, kebayang nggak pada saat dia ngerjain, ini perbuatan yang kulakukan untuk kekasih hatiku Nabi Muhammad. Hadza amali habibi. Sambil dia cuci piring, setidaknya sambil dia bilang, maafin ya Rasul, saya cuma baru bisa nyuci piring doang. Yang baru bisa cuma ngasih 100.000, dia bilang, maafin ya Rasul, saya cuma dakwah. Merasa diri kita setiap hari diletihkan oleh urusan dakwah. Sampaikan kepada Nabi, maafin ya Rasul, kemampuan aku baru cuma sampai di sini saja. Tapi tunjukkan bukti kepedulian kita kepada dakwahnya Nabi besar Muhammad SAW. Karena ternyata kepedulian kita akan dakwah itu bakal nganterin kita loh ketemu sama Nabi Muhammad.
Baru yang keempat, dibilang di antara yang bisa lagi nganterin kita nanti untuk bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad di sakaratul maut maupun di saat kita sudah ada di liang lahat ataupun saat kita dibangkitkan di padang mahsyar adalah jadi yang keempat tadi begitu kita bahas, pedulinya kita terhadap umatnya Nabi Muhammad. Kita tahu Nabi Muhammad tuh kalau udah segalanya menyangkut umat tuh luar biasa. Apa aja yang menyangkut umatnya itu menjadi beban pikirannya Nabi Muhammad. Bahkan melebihi beban pikirannya terhadap keluarganya sendiri. Melebihi beban pikiran Nabi terhadap siapapun yang ada, bahkan dirinya sendiri. Doanya umat. Sakaratul maut yang didoakan umat. Tiap kali munajat yang diingat umat. Isra wal Mi'raj naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang dihadirkan umatnya. Udah kemana-mana umatnya terus. Maka saat kita nih ketemu sama siapa? Sama umatnya Nabi Muhammad yang kita lihat hari ini. Ya orang susahnya, ya orang yang sedang menderita, baik itu dengan keadaan saudara-saudara kita di Palestina misalnya, atau di mana tempat pun sekalipun, atau tetangga kita mungkin, atau siapapun. Tahu nggak, Nabi itu bakal ngukur seperduli apa kita sama mereka. Kalau hari ini kita lihat ada orang susah, hati kita cuek-cuek aja, itu tuh hati-hati, bisa jadi Nabi nanti juga cuekin kita. Kenapa? Karena kita cuek sama apa yang menjadi perhatian Nabi. Tapi kalau kita hari ini ngelihat orang yang membutuhkan, hati kita terenyuh. Meskipun kita belum bisa memberi, tapi setidaknya di dalam hati sudah punya keinginan mau memberi. Itu kan pasti menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh Nabi. Ketimbang udah punya, gak mau ngasih lagi. Atau gak punya, udah gak punya, pakai gak punya hati lagi. Nauzubillah min dzalik. Itu kan bahaya. Dan Nabi Muhammad SAW bakal merhatiin kepedulian kita kepada umat yang akan menjadi sebab besok kita bakal diizinkan olehnya dan terutama oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperkenankan melihat wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 4 hal ini dijaga, Bu. Perbanyak sholawat, melakukan sunnah dengan kagum, dengan pengaguman terhadap Nabi Muhammad, kemudian pedulinya kita terhadap dakwahnya, dan kemudian diiringi dengan pedulinya kita kepada seluruh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang duduk di sini hari ini Allah Subhanahu wa taala catat menjadi orang-orang yang besok matanya diperkenankan memandang wajahnya Nabi Muhammad, matanya diperkenankan melihat wajahnya Nabi Muhammad, matanya dimanjakan oleh keindahan wajahnya Nabi Muhammad. Fa ya Rabbi syarifna bi ru'yati wajhin. Ya Allah, tolong muliakan kita dan mata kita dan juga mata seluruh orang-orang yang kita cintai ya Allah, untuk Kau perkenankan esok memandang wajahnya Nabi besar Muhammad. Ya Allah, jikalau memang sakaratul maut begitu menyakitkan, maka Kau paling tahu bahwa kami tak sanggup menghadapi sakaratul maut yang menyakitkan itu ya Allah. Namun jikalau penawarnya adalah melihat wajahnya Nabi Muhammad pada saat tersebut, maka jarang haramkan mata kami ya Allah saat datangnya sakaratul maut untuk bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad, untuk bisa melihat Nabi Muhammad, untuk bisa melihat indahnya wajah Nabi Muhammad ya Allah. Karena saat sakaratul maut yang begitu menakutkan, kami yakin bahwa diri kami tak punya banyak amal ya Allah, tapi kami hari ini mengaku bahwa kami punya cinta kepada Nabi Muhammad, kami punya harap kepada Nabi Muhammad ya Allah. Jika ajal datang menjemput kami ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah. Berikan kami kenikmatan memanjang wajah Nabi Muhammad, berikan kami kenikmatan
memandang wajahnya ayahnya Fatimah. Berikan kami kenikmatan memandang wajahnya Datuk Al-Hasan wal Husain. Berikan kami kenikmatan ya Allah bisa memandang seluruh keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, mudahkan, ringankan lisan kami untuk mengucapkan syahadat Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di dunia Kau hidupkan kami dengan kalimat tersebut, maka jangan wafatkan kami kecuali di atas kalimat tersebut. Ya Allah, jadikan pula kalimat tersebut yang mengantarkan kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, tumbuhkan rasa cinta di hati kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, perbesar rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, tumbuhkan terus rasa cinta kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, bantu dan bimbing kami untuk bisa juga menghidupkan rasa cinta kepada hati anak keturunan kami untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jaga iman Islam kami ya Allah. Jaga anak dan ahli keluarga kami ya Allah dari fitnah akhir zaman, dari godaan hawa nafsu, dari godaan akhir zaman, godaan syaitan dan iblis dan godaan lainnya ya Allah. Allahumma ya Allah, selamatkan akidah kami semua ya Allah. Selamatkan kami dari godaan fitnah yang mengancam keselamatan kami di akhirat kelak ya Allah. Allahumma ya Allah, jaga diri kami dari maksiat kepadamu. Lindungi diri kami dari berbuat dosa kepadamu ya Allah. Selamatkan dan tuntun diri kami untuk selalu berbuat taat kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna ya rab jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.